Shalom, shalom. Bapak saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Karena 2 ayat saja saya ingin kita baca bersama-sama mulai dari hitungan yang ketiga. Injil Lukas pasal yang 11 ayat 27 dan 28. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin." Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah kebahagiaan sejati. Apa Bapak Ibu? Kebahagiaan sejati. Kalau ada kebahagiaan sejati berarti juga ada kebahagiaan yang semu. Ya, setuju ya? Kebahagiaan palsu. Ya, temanya adalah kebahagiaan sejati. Kalau kita lihat judul perikop itu dimulai dengan kalimat pertanyaan. Coba Bapak Ibu Saudara, lihat ya. Siapa yang berbahagia? Ya. Menurut Bapak Ibu, siapa yang berbahagia dalam hidup ini? Di ayat 27 berkata demikian, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ya. Dikatakan ketika Yesus masih berbicara. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara teliti Alkitab, kapan Yesus berbicara? Itu berbicara perikop sebelumnya ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, yang dikuasai setan sehingga dia tidak bisa bicara, sehingga dia bisu tidak bisa berbicara. Dan Yesus melayani dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa Yesus berbicara? Karena ada orang berkata Yesus itu mengusir setan dengan seseorang yang tidak bisa berbicara, dengan penghulu setan yaitu Beelzebul. Yesus sangat bijak, sangat smart, dia menjelaskan ya. Dia tidak terpancing emosi, dia dengan bijaksana dia jelaskan kepada orang-orang banyak yang berkata bahwa dia menyembuhkan dengan penghulu setan. Yesus berkata, kalau saya mengusir setan ya, bagaimana mungkin ya setan itu mengusir setan? Ya. Mana mungkin? Kalau saya menyembuhkan orang, kalau setan menyembuhkan orang dengan setan, kalau mereka tidak bersatu, mereka akan terpecah belah, akan kacau nanti. Tapi kalau saya menyembuhkan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Orang melihat Yesus itu begitu hebat. Walaupun dia Tuhan, dia menjelaskan dia tidak dengan kuasanya. Orang itu hebat, orang ini luar biasa. Makanya seorang ibu itu menyeletuk. Apa dia seletuk? Berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Dikatakan setiap kerajaan terpecah-pecah pasti binasa. Tidak mungkin iblis terpecah-pecah melawan dirinya sendiri. Dia berkata demikian. Jika ia mengusir setan yang kuasa Beelzebul, dengan apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab mereka juga menjadi hakim. Yesus berkata demikian. Wow, luar biasa. Ketika melihat Yesus yang begitu luar biasa, banyak orang menjadi kagum. Jawabannya hebat, perbuatannya hebat.
Maka tadi saya bilang seorang perempuan berkata, berbahagia ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Saya ingin tanya ibu-ibu, ya, bayangkan sejenak. Apa yang paling membuat ibu-ibu bahagia? Halo? Kalau kelak dia melihat anaknya menjadi sukses. Setuju ya ibu-ibu ya? Mana lebih membanggakan kalau anaknya kuliah di Harvard University di Amerika dibandingkan kuliah di UAJ. Saya dramatisir sedikit ya. UAJ itu apa? Universitas Asal Jadi. Mana yang lebih bahagia? Harvard University. Wah, dia bangga-banggakan. Anak saya loh kuliah ini, waduh di luar negeri. Dia akan bangga. Saya mau tanya ibu-ibu, mana lebih dia banggakan ketika anaknya sukses kaya, diberkati saya luar biasa dengan anaknya hanya sederhana, menjadi karyawan biasa. Halo? Makanya ketika seorang perempuan melihat Yesus yang begitu luar biasa, ya, cara jawab orang luar biasa, kuasanya luar biasa, dia berkata berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susunya telah menyusui engkau. Kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, rata-rata kita sangat berbahagia kalau anak kita sukses dan hebat. Betul tidak? Ini tidak salah. Tetapi Tuhan mau sampaikan ada kebahagiaan yang lebih tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan apapun yang ada di dunia ini. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama belajar supaya kita mengerti apa itu kebahagiaan sejati. Kalau saya boleh bagi 3 kelompok kebahagiaan. Yang pertama Bapak Saudara adalah kebahagiaan semu. Apa Bapak Ibu? Kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu ini banyak orang menganutnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu kebahagiaan semu? Saya kasih contoh-contoh Bapak Saudara. Banyak orang merasa tidak bahagia. Dia malam-malam pergi ke bar. Dia duduk-duduk di sana. Dia tekuk minuman keras. Dia pakai narkoba. Dia merasa nyaman. Bahagia nggak dia saat itu? Ditemani kuntilanak. Ya. Bahagia nggak? Saat itu dia merasa bahagia. Padahal dia merusak bait Roh Kudus, bait Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri. Ya. Saat itu dia merasa bahagia, dia minum, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, dia merasa bahagia. Ini kebahagiaan yang semu. Kalau seorang pejabat diduga korupsi, dia betul-betul korupsi ya. Kemudian dia terekspos oleh media. Akhirnya dia harus diperiksa oleh KPK atau polisi. Ya, dia diperiksa KPK, diperiksa polisi. Tapi akhirnya dia dilepas karena tidak punya barang bukti yang cukup. Padahal jelas-jelas dia korupsi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dia bahagia tidak? Bahagia tidak? Tidak ditangkap loh. Dia akan merasa bahagia, dia akan bikin syukuran besar-besaran mungkin. Padahal dia korupsi cuma tidak ketahuan. Ini kebahagiaan semu. Kebahagiaan berbuat dosa tetapi tidak ketahuan. Ini kebahagiaan yang konyol Bapak Saudaraku. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara.
Bahaya mana penyakit kanker dengan penyakit kudis? Anak kecil juga tahu, betul tidak? Kanker pasti lebih berbahaya dengan kudis. Kalau sakit kanker, kalau misalnya sakit kanker, lebih baik ketahuan dini atau ketahuan setelah stadium 4? Ketahuan ketahuan duluan. Supaya belum parah kita ketahuan duluan. Supaya kita bisa berobat, supaya bisa sembuh. Betul tidak? Saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Serius mana, bahaya mana orang berbuat dosa dengan sakit kanker? Mana? Ayo jawab. Kanker atau dosa? Kalau kanker harus cepat-cepat ketahuan, bisa berobat, bukan? Tapi kalau berbuat dosa, jangan sampai orang lain ketahuan. Betul tidak? Kalau perlu sampai Tuhan datang kedua kali tidak ketahuan. Tapi kalau sakit kanker, mujizat mana yang lebih hebat? Orang sakit sembuh atau orang yang berbuat dosa ketahuan? Halo? Kok bingung? Tadi saya kan sudah analogikan. Kalau sakit kanker sama kudis, bahaya mana? Katanya kanker. Sakit kanker lebih bahaya atau dosa? Dosa katanya, betul. Betul tidak? Ya. Kalau kanker harus cepat-cepat ketahuan supaya bisa berobat. Kalau dosa, bahaya mana? Ayo jangan pura-pura lah ya. Yuk. Bahaya dosa kan? Jadi kalau mujizat yang paling besar ya, dengar baik-baik, mujizat yang paling besar Bapak Bu Saudara, bukan sakit sembuh. Tapi kalau berbuat dosa, kita benar, kayaknya mukanya gak rela kayaknya. Mujizat yang paling besar Bapak Bu Saudaraku, bukan sakit sembuh, tetapi berbuat dosa ketahuan. Itu mujizat yang paling, kayak muka-muka gak rela kayaknya. Kalau misalnya seorang bapak mau pergi selingkuh, misalnya nggak ada di sini, nggak ada. Bapak jangan khawatir, nggak ada yang di sini saya ngomong. Saya ngomong yang di luar, bukan juga yang live streaming, nggak bukan. Dia mau bawa selingkuhannya ke Tretes, ya. Saat dia mau check in ya di hotel, ketemu pendetanya. Ya. Mau ngapain? Ayo cepat pulang, kembali kepada istri. Ini mujizat bukan? Atau lagi sial? Ini mujizat terbesar. Lebih baik kita berbuat dosa, kalau perlu dipermalu sedikit supaya kita bertobat ya dari dosa kita. Daripada sakit kanker kita ketahuan dini, ya. Saya mau tanya, orang sakit kanker didoakan sembuh, nanti mati lagi enggak? Halo? Itu tidak kekal. Kalau kita sakit sembuh, malaikat di sorga bersorak-sorai tidak? Saya tanya. Ada ayatnya? Orang sakit sembuh, malaikat di sorga bersorak-sorai? Gak ada ayatnya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau sakit sembuh bukan mujizat yang paling besar. Kalau misalnya orang mati dibangkitkan, nanti mati lagi tidak? Nanti akan mati lagi. Tapi kalau orang berdosa, bertobat, di malaikat di sorga bersorak-sorai tidak? 10 orang kusta datang kepada Yesus. Ya. Berapa yang sembuh?
Halo? Berapa yang sembuh? 10 sembuh. Malaikat di surga sorak-sorai tidak? Ketika dia sembuh, berapa yang datang kembali kepada Yesus? Yang Tuhan mau ketika engkau sembuh, engkau datang kepada Yesus dan engkau berubah, engkau bertobat, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu malaikat di sorga itu bersorak-sorai. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan menganut kebahagiaan yang semu. Ya. Jangan menganut kebahagiaan yang semu, berbuat dosa, tidak ketahuan, kita bahagia, kita senang Bapak Saudaraku. Lebih baik kita dipermalu sedikit Bapak Saudara, tetapi kita sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Itu mujizat yang terbesar dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak mau kasih Bapak Ibu Saudara makanan yang ringan-ringan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang dewasa, harus terima makanan yang keras supaya rohaninya makin mantap. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan umum. Apa itu kebahagiaan umum? Rata-rata manusia hidup ini menganut kebahagiaan umum. Kalau sukses secara materi, itu katanya bahagia. Kalau kaya dia merasa bahagia. Kalau punya uang banyak dia bahagia. Masa punya uang gak bahagia? Saya gak percaya kalau punya uang banyak gak bahagia. Ya. Tapi nilainya Bapak Ibu Saudaraku tidak kekal. Ya. Orang sakit sembuh bahagia tidak? Bahagialah Bapak Saudaraku. Masa orang sakit sembuh udah divonis dokter berapa bulan lagi berangkat take off dan disembuhkan itu tidak bahagia? Pasti bahagia. Orang punya uang banyak saya yakin pasti dia lebih bahagia daripada orang nggak punya uang sama sekali. Betul tidak? Betul tidak? Atau udah nggak punya uang? Ya. Tapi nilainya tidak kekal. Satu hari harus kita tinggalkan semua Bapak Saudaraku. Kita hidup ini jangan munafik lah. Ya. Kita masih perlu kesembuhan. Amin. Kita masih perlu materi. Amin. Ya. Kita masih perlu jasmani yang kuat. Kita perlu olahraga. Tapi semua itu nilainya tidak kekal. Ya. Kesembuhan itu kita perlukan supaya kita bisa jalani kehidupan dengan normal. Kita punya materi yang cukup supaya kita bisa jalani kehidupan normal. Kita punya jasmani yang kuat, kita bisa jalani kehidupan dengan normal. Kita bahagia nggak kalau badan sehat, ya punya uang yang banyak, ya bahagia tidak? Bahagia, tapi nilainya tidak kekal. Kebahagiaan demikian tidak kekal nilainya. Karena kalau orang sembuh dari sakit nanti pasti suatu ketika dia pasti mati. Dia punya uang banyak nanti akhirnya dia juga tidak mati. Dia punya badan bagus, badan sehat, satu hari pun dia pasti berangkat. Nilainya tidak kekal. Justru kebahagiaan demikian kalau kita tidak hati-hati, kita akan kehilangan yang namanya kebahagiaan sejati. Kalau kita punya kekayaan materi, ya. Kalau kita tidak pergunakan dengan baik-baik, saya khawatir suatu ketika ya kita masuk ya kemah kita diambil, kita tidak memperoleh kebahagiaan sejati. Kebahagiaannya demikian, sentralnya adalah materi, jasmani, dan duniawi. Survei mengatakan ya bahwa orang yang kaya atau
ya percaya kekayaannya, dia makin sulit dia percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak Saudaraku ya, firman Tuhan berkata ya, orang kaya itu sukar masuk di dalam kerajaan surga. Matius 19 ayat 16, coba kita lihat ya. Matius 19 ayat 16 berkata, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Yesus bilang apa? Ya. Yesus bilang apa? Coba ayat 17. Ya. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk dalam kerjaan, masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Orang muda ini semua katanya dia sudah lakukan, dia sudah berbuat baik, sudah ini dan itu, dia sudah perpuluhan dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus berkata, ya, jualah semua itu dan ikutlah aku. Mau orang muda itu? Halo? Ya tidak mau. Padahal pertanyaannya apa? Apa yang harus kuperbuat untuk membawa hidup yang kekal? Artinya apa Bapak Saudaraku ya? Kebahagiaan yang umum ini kalau kita tidak hati-hati terhadap kekayaan dunia ini akan mengikat hidup kita, akan membuat kita nyaman di dalam dunia ini, membuat kita kehilangan yang namanya kebahagiaan sejati. Hati-hati Bapak Saudaraku. Karena sentralnya adalah egosentris kepada diri kita sendiri. Kekayaan, kesembuhan maupun jasmani kita. Makanya kita harus hati-hati kita pergunakan kebahagiaan umum ini. Tadi yang pertama apa? Kebahagiaan yang semu. Kita berbuat dosa tidak ketahuan, kita merasa bahagia. Yang kedua kebahagiaan umum. Kalau saya kaya, saya bahagia. Kalau saya sehat, saya bahagia. Kalau saya punya uang banyak, saya bahagia. Kalau saya sembuh dari sakit penyakit, saya bahagia. Ini kebahagiaan umum. Kalau kita tidak hati-hati mempergunakan yang demikian, kita itu bahaya. Karena firman Tuhan katakan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, bukan. Tapi kita harus hati-hati mempergunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Yaitu kebahagiaan yang dikehendaki Tuhan. Coba Bapak Saudara kembali ke Injil Lukas. Pasal yang ke-11 ayat 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 28 berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka apa? Yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tadi yang pertama adalah kebahagiaan semu, ya. Kita berbuat dosa tidak ketahuan, kita merasa bahagia. Yang kedua ada kebahagiaan umum, ya. Kalau kita kaya, kita bahagia, kita sembuh, kita bahagia. Kalau kita sehat, kita bahagia. Ya. Itu kebahagiaan umum. Kalau kita tidak hati-hati pergunakan yang demikian, kita itu khawatir nanti suatu kali tidak dapat menikmati kebahagiaan sejati. Yang ketiga, kebahagiaan yang dikehendaki Tuhan. Siapa yang berbahagia? Hanya orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara saat ini mendengar firman Tuhan? Selalu mendengar firman Tuhan? Mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Memelihara ini mewakili dua kata, yaitu merenungkan dan melakukannya. Merenungkan dan melakukannya.
Kalau saya berbicara tentang firman Tuhan, kalau boleh saya rangkum terdiri dua bagian, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu perintah Tuhan dan janji Tuhan. Apa Bapak Ibu? Perintah Tuhan dan janji Tuhan. Yang manusia suka itu perintah Tuhan atau janji Tuhan? Halo? Yang manusia suka itu janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Waduh, berkatnya mengalir. Betul tidak? Yang Tuhan suka itu apa? Perintah Tuhan. Yang manusia suka apa? Janji Tuhan. Yang harus manusia lakukan, perintah Tuhan atau janji Tuhan? Janji Tuhan itu kita tidak perlu ingat-ingatkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lupa ingatan. Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Jangan-jangan kesurupan kita. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Amin. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 5, ya, berkatakan, coba lihat di langit ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian juga banyaknya nanti keturunanmu. Saya mau tanya, ini janji Tuhan atau perintah Tuhan? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Kesukaan manusia. Kadang saya sangat heran, banyak orang Kristen mengklaim janji Tuhan tanpa mau melakukan perintah Tuhan. Saya mau kasih tahu, sekali lagi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Amin. Dia ada Tuhan yang setia dengan janjinya. Manusia yang sering lupa dengan janjinya. Manusia yang sering lupa melakukan perintah Tuhan. Mau bahagia sejati? Mau dapat kebahagiaan sejati? Halo? Sekali lagi saya tanya, mau dapatkan kebahagiaan sejati? Misalnya ini, saya tanya ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ini perintah atau janji? Pak, tapi istri saya boros pak, mulutnya boros, boros mulutnya. Gimana pak? Boros mulut, boros belanja pak. Kerja saya setengah mati pak. Bagaimana saya bisa mengasihi istri saya pak? Kalau perintah Tuhan begitu suami harus lakukan walaupun istrinya boros bicara. Amin. Walaupun istrinya dablek sekalipun. Karena ini perintah Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini perintah atau janji? Perintah Tuhan. Kalau perintah harus dilakukan enggak? Pak, tapi suami saya pak, sangar pak, ringan tangan pak. Maksudnya suka bantuin ya ringan tangannya. Suka gampar pak. Pulang gak pernah bawa belanja, gak mau kerja pak. Bagaimana pak, saya cerai aja. Kalau Tuhan katakan, hai istri tunduklah kepada suamimu, sekalipun dia bejat. Ini perintah atau janji? Perintah. Abraham bapak saudaraku, tidak pernah menjadi bapak orang beriman ya, ketika dia menerima janji Tuhan. Kapan Abraham disebut bapak orang beriman? Halo? Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 2. Ayo kita sama-sama baca ya.
Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau apa? Kasih, yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran dan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya mau Bapak Ibu Saudara renungkan ketika Abraham mendapatkan perintah yang demikian, berat atau gampang? Halo? Dia Tuhan bukan berkata anak yang dari cabang lain loh, bukan loh ya. Sangat jelas loh Tuhan katakan, yakni anakmu yang kau kasih siapa namanya? Ishak, ya. Bukan anak dari cabang. Tapi anaknya Ishak dari istri yang sah, yang sangat Abraham kasih. Ketika dapat perintah ini, dia mau lakukan berat atau tidak? Sangat berat. Tapi dia lakukan enggak? Tapi ketika kita disuruh mengasihi istri, berat mana? Lebih berat mana? Mengasihi istri daripada mengasihi itu. Sudah Abraham melakukan perintah ini. Halo bapak-bapak dengar? Halo, berat mana? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Berat mana saya tanya? Berat ya, lebih berat Abraham. Tapi Abraham lakukan itu. Itu berbicara tentang beriman Bapak Saudaraku. Beriman itu bukan menerima tapi berkorban. Amin Bapak Saudaraku. Orang berbahagia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Yaitu merenungkan dan melakukannya. Saya sangat percaya. Orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan dalam kehidupannya, dia pasti menjadi orang berbahagia. Amin.